Wa amal mim fi hadha syahr Jumadisani al-maut. Huruf yang kedua pada bulan Jumadisaninya adalah huruf mim yang diartikan mau'izah, al-mau'izah, nasihat. Al-mau'izatu dia allati talinul qulub al-qasiyah wa tadma'ul uyun al-jamidah wa tasluhul a'mal al-fasidah. Yang dimaksud dengan mau'izah di sini adalah nasihat. Nasihat yang dapat melembutkan hati yang keras. Nasihat yang membuat air mata yang beku menjadi mengalir. Nasihat yang dapat memperbaiki amal-amal yang rusak. Itu namanya mau'izah. Karena nasihat yang baik dapat memiliki dampak. Dampak yang besar dalam memperbaiki diri seseorang. Ini namanya mau'izah. Jadi nasihat yang dapat memiliki dampak yang besar dalam memperbaiki diri seseorang. Bila hatinya keras, maka ketika mendapatkan mau'izah, hatinya menjadi lembut. Membuat seseorang menyadari kesalahan-kesalahan lalu menyesal. Yang akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki amal-amal buruknya, amal-amal yang rusak. Sebab mendapatkan mau'izah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman, Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, maka kami jadikan azab itu sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa itu dan orang-orang di masa akan datang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang azab yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu kepada satu kaum yang terdahulu, yaitu kaum yang membunuh sapi betina, yang diperintahkan menyembelih sapi betina. Ceritanya, waktu itu ya cerita awalnya ketika ada seorang kaya raya, ada orang kaya raya di kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh keponakannya sendiri. Karena keponakan itu ingin mendapatkan harta warisan. Setelah dibunuh, keponakan itu membuang mayatnya di pinggir jalan dan menuduh suku lain yang telah membunuhnya. Jadi mengkambing hitamkan suku lain. Bani Israel ini tidak terima. Ingin mencari siapa pembunuh. Lalu Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk membantu mereka mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Nabi Musa kemudian memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina yang akan diberikan, ya, sapi betina yang akan diberikan Allah kepada mereka. Jadi Nabi Musa kemudian memerintahkan mereka untuk mencari sapi betina. Ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali orang yang dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara memukul mayat orang yang dibunuh dengan bagian dari sapi itu. Dan Allah menghidupkan kembali orang yang dibunuh itu dan memberitahu siapa pembunuhnya. Tapi Bani Israel malah banyak tanya dan mengajukan syarat-syarat yang tidak perlu sehingga Allah murka.
Allah marah kepada mereka, memberikan azab kepada mereka. Hada bayanu linnas wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi ini adalah bayan sebagai penjelas untuk manusia, petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Waqala Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Jalasta linnasi fakun wa idzan biqalbika wa linafsika. Kata Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi. Beliau mengatakan, jika kamu duduk di hadapan orang banyak, maka jadilah pemberi nasihat bagi hatimu sendiri dan jiwamu sendiri. Kita duduk di majelis manaqib, kita duduk di majelis kondangan, kita duduk di majelis sohbah, di majelis apa saja yang di situ banyak orang. Jadi kita harus menjadi pemberi nasihat diri sendiri. Beri nasihat pada hatimu dan jiwa. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika. Jadi jangan sekali-kali tertipu oleh banyaknya orang yang berkumpul bersama-sama dengan. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika li'annahum yuraqibuna dhahiraka. Kenapa? Sebab mereka itu hanya memperhatikan penampilan kita saja. Memperhatikan casing kita saja. Wallahu yuraqibu batinaka. Sedangkan Allah memperhatikan kalbu kita. Manusia melihat zahir kita, penampilan kita saja, casing kita saja. Tapi Allah memperhatikan hati. Maka idza qasal qalbu lam tanfa'u mau'izah. Apabila hati sudah keras, maka nasihat tidak akan berguna. Jadi kita duduk memberikan nasihat pada diri sendiri. Begitu pula kata Pangersa Guru Agung, sebagai penceramah jangan niatkan untuk mengajarkan orang lain. Jadi berceramah itu untuk diri sendiri. Karena yang paling dekat dengan mulut adalah telinga kita. Jadi niatkan ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, niatnya untuk memberikan nasihat pada diri sendiri. Pada hati kita. Pada perut kita. Jadi Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi ini mengingatkan kita agar selalu introspeksi diri. Tidak terlalu fokus pada pujian orang lain. Karena manusia cuma melihat casing, penampilan luar kita saja. Sedangkan yang melihat isi hati kita hanyalah Allah. Jadi siapapun kita harus selalu ingat bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelemahan. Manusia yang memiliki berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kita harus selalu memberikan nasihat kepada diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain. Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam berkata, La takfirul kalam bi ghairi zikrillah. Fatakasu qulubukum fa innal qalbal qasi ba'idum minallah.
Na'udzubillah. Nabi Isa alaihissalam, beliau bersabda, janganlah kamu banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena itu akan membuat hati kamu menjadi keras. Hati yang keras itu jauh dari Allah. Ini ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam. Janganlah kamu banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena itu akan membuat hati kamu menjadi keras. Dan hati yang keras itu ba'idum minallah, jauh dari Allah. Berbicara yang tidak bermanfaat, seperti berbicara gosip, omongan-omongan nganggur, omongan yang sia-sia, banyak ngelawak, banyak tertawa, atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama, maka akan membuat hati kita akan menjadi keras dan tidak peka terhadap kebenaran. Ini Rasulullah SAW juga dalam sabdanya, wala takfiru dohak, janganlah engkau memperbanyak ketawa. Fa inna kasrar dohak tumitul qalbah. Orang yang banyak ketawanya, hatinya mati. Kata Rasulullah dalam sabda ini tadi. Jadi jangan membuat orang tertawa. Jangan sering-sering terbahak-bahak tertawa. Sebab orang yang sering tertawa, terbahak-bahak di dunia, maka dia akan menangis di akhirat. Sebab di dunia hatinya telah mati. Hati yang keras, hati yang mati adalah hati yang tidak dapat menerima nasihat. Susah menerima kebenaran. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sehingga tidak dapat merasakan kehadiran Allah. Tidak menerima ilmu, tidak menerima nur ilmu yang dibawa oleh malaikat. Tidak dapat merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak dapat merasakan ketenangan yang sebenarnya. Mengingat Allah dan berbicara tentang Allah dapat membuat hati kita menjadi lembut, dekat dengan Allah. Seperti yang dikatakan, fawailul lil qasyati qulub min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Tadi katakan, cilakalah orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah. Cilaka orang yang memiliki hati keras. Cilaka, wail, fawailul lil qasyati qulubuhum. Suatu kecelakaan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau hati kita keras, hati kita mati. Karena kita banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita berbicara yang sia-sia. Kita sering gosip. Kita apalagi berbohong, berdusta. Maka hati kita mati, hati kita keras. Dari mengingat Allah, susah kita bertawaju, kita susah masuk. Maka dikatakan, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Wala tuti' man aghfalna qulubahu. Maka dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan janganlah kau taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya. An zikrina. Jauh
mengingatkan. Ya. Jadi mereka susah untuk berzikir, susah untuk mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Menjauhkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Bagi orang yang hatinya lalai, hatinya jauh dari menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan zikir, meninggalkan maklumat-maklumat apa-apa yang diberikan, yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Dan dikatakan itu, ya, ini adalah suatu diungkapkan oleh Syekh Athaillah. Ungkapan perkataan adalah makanan. Jadi apa yang kita ucapkan itu bagaikan makanan bagi para pendengar. Kita memberikan suatu nasihat. Nasihat itu adalah makanan bagi orang yang mendengar. Begitu juga untuk kita. Kita juga ikut menelan. Apabila ucapan itu bagus, maka akan menjadi sehat. Itu mau itu. Kalau ucapan itu betul-betul bermanfaat, maka akan membuat air mata yang sudah membeku, maka dia akan menjadi cair. Cairnya air mata yang tak membeku karena mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berkat mau'izah yang baik, mau'izatul hasanah. Kabur maqtan indallah antakulu malat taf'alu. Jadi amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Awas. Bahasanya guru kita. Sombong orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Dia sangat sombong. Orang memerintahkan puasa sunnah Senin Kemis, memerintahkan puasa Yaumul Bid, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Orang membicarakan tentang sedekah, tentang qiyamul lail, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Sedekah, tidak qiyamul lail, tidak puasa apalagi. Nah, ini adalah orang yang sangat sombong. Kabur maqtan indallah. Ya. Jadi kebencian yang sangat besar di sisi Allah bagi orang yang mengucapkan apa yang dia tidak kerjakan. Kalau kita berbicara, nah, berbicara pun ilmunya ilmu bekas yang dikerjakan, bekas diamalkan yang kita sampaikan. Bukan ilmu yang baru, bukan, tapi ilmu bekas yang sudah diamalkan, yang sudah dikerjakan oleh guru mursyid, dan kita sebagai penyampai mau itu. Penyampai hikmah ilmiah. Yang disampaikan adalah amalia-amalia yang telah dikerjakan. Jangan sekali-kali mengerjakan, menyampaikan ya, amalia-amalia yang belum kita kerjakan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah kabur maqtan, kemurkaan di sisi Allah. Atamuruna nas bil birri, memerintahkan manusia
memerintahkan manusia bil birri, berbuat baik, tapi watan sauna anfusakum, engkau melupakan dirimu sendiri. Orang lain engkau perintahkan berbuat baik, sedangkan dirimu tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat satu kebaikan. Wa antum tatlunal kitab, dan engkau padahal membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu sampai dikata gitu oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Disindir, mengapa kamu memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri ya, dari kewajiban kamu sendiri. Orang lain engkau suruh berbuat baik, dirimu pun tidak melakukan apa-apa. Padahal kamu membaca kitab, maka tidaklah kamu berpikir. Maksudnya, ya, engkau adalah bodoh apabila memerintahkan orang berbuat baik, sedangkan engkau sendiri tidak berbuat baik. Maka kalau engkau memerintahkan kebaikan kepada orang lain, dahulukanlah engkau yang mengerjakan. Ya. Pekerjaan baik yang kita kerjakan, itu ada sebagai contoh. Sebagaimana guru kita selalu mencontohkan. Sebelum datang waktu sholat, beliau sudah berada di sajadah. Sebelum orang-orang bangun, beliau sih memang tidak tidur. Ini adalah mau'izah, contoh. Contoh yang baik, luar biasa. Tinggal kitanya saja. Jadi dikatakan, man amilah bima alimah, awratahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui. Jadi dia mengamalkan ilmu yang sudah bekas, dia amalkan, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Maka dia akan mendapatkan ilmu tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu sangat buta, bagaimana kamu bisa menuntun orang lain. Ya. Kalau nggak punya ilmu, ilmu adalah ya, penglihatan. Ilmu adalah penglihatan. Kalau nggak punya penglihatan, nggak punya mata, bagaimana kita bisa menuntun orang lain? Karena hati orang-orang yang melihat saja yang bisa menuntun orang lain. Kalau hati tidak bisa, ya hatinya buta, tidak akan bisa menuntun orang lain. Ini yang dimaksud dengan mau'izah hasanah, ya mau'izah. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.